Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita mengisi SKP pada e-kinerja? Kita pelajari buku panduannya. Silakan Bapak Ibu. Cara mengakses e-kinerja. Caranya, kita mengakses alamat ini, kemudian login menggunakan NIP dan password. Di sini, yang pertama, kita setelah mengakses ini akan muncul tampilan seperti ini. Yang kedua, kita masukkan NIP dan password. Di sini ada kata login, masukkan NIP di bagian atas, kemudian password, kemudian klik yang ini. Jika Anda lupa terhadap password, silakan gunakan fitur reset password yang tersedia di aplikasi My SAPK BKN atau di alamat ini. Sekarang kita cara membuat SKP. Setelah login, silakan Bapak Ibu masuk pada halaman daftar SKP. Halaman ini menampilkan seluruh daftar SKP yang telah Anda buat. Di sini, ini contoh tampilan halaman daftar SKP. Jika Bapak Ibu sudah mengisi di aplikasi e-kinerja PMM, di sini jika sudah tertaut, SKP akan otomatis muncul. Tapi jika belum, Bapak Ibu silahkan mengisi secara manual. Di sini untuk penjelasannya, menu SKP untuk menampilkan seluruh periode SKP yang telah dibuat oleh pengguna. Membuat SKP, matrik, peran hasil, SKP bawahan, dan penilaian. Kemudian ada menu tim kerja untuk menampilkan tim kerja yang pengguna gunakan dalam tim kerja tersebut. Juga dapat digunakan untuk membuat tim kerja bagi atasan. Menu monitoring kurva untuk menampilkan kurva penilaian untuk periode tertentu. Menu monitoring pengisian untuk menampilkan dashboard pengisian SKP pada masing-masing unit pada instansi. Kemudian di sini, menu manajemen UNOR untuk mengatur posisi UNOR pada sebuah instansi. Kemudian, menu manajemen pegawai untuk mengatur UNOR dan jenis jabatan pegawai. Di sini tampilannya Bapak Ibu. Sekarang untuk SKP kuantitatif. Di sini Anda dapat membuat SKP dengan klik tombol tambah SKP. Di sini jika dilihat di atas, ini tombol tambah SKP, ini di bagian ini. Di sini ada nama, kemudian ada petunjuk, di sampingnya tambah SKP. Di sini diklik. Kemudian Bapak Ibu, pada bagian kanan atas halaman daftar SKP atau halaman utama setelah login Anda, di sini tadi sudah diklik nih Bapak Ibu. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam membuat SKP adalah men-setting atau mengatur periode SKP. Di sini periode SKP di sini. Kemudian di sini ada pendekatannya. Bapak Ibu di sini ada tanda panah. Silakan jika mengisi kuantitatif, di sini pilih klik kuantitatif. Jika periode, di sini Bapak Ibu tinggal milih di misalkan periode awalnya 1 Januari 2024. Di sini Bapak Ibu tinggal klik ini, kemudian sesuaikan. Periode akhir juga sama. Jika pendekatan sudah dipilih, kemudian klik OK.
Di sini selanjutnya, klik detail SKP pada periode tersebut. Kemudian Anda akan masuk pada halaman sasaran kinerja pegawai. Jika pejabat penilai tidak sesuai, klik tombol muat ulang untuk memperbaiki. Di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini jika tidak sesuai, klik muat ulang di sini Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa baca panduan yang sebelah sini. Di sini Bapak Ibu kita baca panduannya. Jika tampilan gambar tadi diperbesar, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Yang muat ulang tulisannya di sini. Baik pejabat penilai, jika nama yang bersangkutan belum sesuai, klik muat ulang. Jika pejabat penilai kinerja yang belum sesuai, klik yang sebelah sini. Ini contoh rencana hasil kinerja yang belum terisi, ini masih kosong. Baik rencana hasil kerja, indikator kinerja, target, dan perspektif. Di sini untuk panduannya, di sini Bapak Ibu, baca di tulisan yang berwarna biru petunjuknya. Di sini. Bapak Ibu bisa membaca. Di sini contoh untuk membuat RHK. Klik tambah RHK. Di sini ya. Ini untuk bawahan, bagi bawahan. Silakan Bapak Ibu nanti baca yang ini. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Jika Bapak Ibu kurang jelas di bagian ini, kita bisa buka langsung pada aplikasinya. Misalnya, ini kita login, kita praktekkan cara login tadi. Klik login. Ya, di sini akan muncul di sini Bapak Ibu tampilan seperti ini. Ini untuk SKP-nya kita klik. Nah, di sini ada daftar SKP, daftar sasaran kinerja pegawai. Jika periodenya belum sesuai, Bapak Ibu nanti bisa klik edit untuk menambah ini. Periode, karena kita akan menilai dari Januari 2024 sampai 31 Maret 2024. Kita tuliskan ini. Pendekatan yang pertama kita kuantitatif. Unit kerja di sini, kemudian status. Kemudian karena belum diajukan, di sini ada tulisan draft. Kemudian untuk petunjuk yang tadi belum jelas, di sini langkah pertama penggunaan aplikasi ini adalah membuat SKP. Cara membuat SKP adalah dengan klik tambah SKP. Jika hendak mengubah periode dan jenis SKP, silakan klik tombol edit. SKP yang baru dibuat akan berstatus sebagai draft. Setelah membuat SKP, harap mengisi SKP dengan cara klik tombol detail SKP. Ya. Klik detail SKP itu di bagian sini. Jika hendak mengatur SKP bawahan beserta matrik peran hasil atau MPH-nya, klik tombol matrik bawahan. Jika hendak melibatkan dan menyetujui serta memberi ekspektasi terhadap SKP bawahan, klik tombol SKP bawahan. Untuk membuka penilaian untuk tiap periode pada SKP ini, baik SKP diri sendiri dan bawahan, klik tombol penilaian. Di sini tombol-tombolnya Bapak Ibu. Misalkan detail SKP kita klik. Ini.
akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada status SKP, di sini belum diajukan, masih draft. Ada lihat data profil, ada tambah RHK. Ini yang kita buka di sini, bisa lihat matrik. Kemudian bisa cetak, bisa ajukan SKP. Di sini kita pelajari untuk periodenya. Di sini untuk penilaian 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2024. Ini sangat penting Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang akan naik pangkat, hanya memerlukan nilai tambahan sedikit. Ini untuk penilaian periode ini sangat penting sehingga memungkinkan Bapak Ibu untuk naik pangkat di bulan April. Ini yang tadi dijelaskan, jika belum sesuai muat ulang, jika belum sesuai muat ulang. Di sini contoh jika sudah mengisi RHK, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini yang bagian bawah, ini perilaku kerja. Kemudian yang bawahnya lagi adalah dukungan sumber daya, skema tanggung jawab, konsekuensi. Ini bisa diedit di sini. Kemudian Bapak Ibu, di sini untuk petunjuknya. Ini Bapak Ibu bisa membaca di sini. Bagi bawahan disarankan mengisi RHK melalui mekanisme matrik peran hasil terlebih dahulu. Di sini, agar ada proses diskusi kinerja, silakan kontak atasan untuk keperluan ini. Jadi diskusi, misalkan guru ya dengan kepala sekolah. Kemudian setelah mengisi RHK, kemudian lakukan pengisian indikator beserta target dengan klik tambah indikator. Khusus pimpinan atau tim kerja setelah mengisi RHK dan indikator, silakan lanjutkan mengisi matrik peran hasil atau MPH bawahan terlebih dahulu. Jika proses RHK dan indikator sudah terisi, isilah kolom lampiran terkait sumber daya pertanggungjawaban konsekuensi pada kolom paling bawah. Terakhir, lakukan pengajuan SKP dengan klik tombol ajukan SKP. Kemudian tunggulah atasan Anda untuk menyetujui SKP Anda. Sini. Kembali ke buku panduan Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan lagi. Di sini, untuk menambahkan tambah rencana hasil kerja. Bagi yang aplikasi e-kinerja BKN-nya belum tertaut dengan aplikasi PMM, Bapak Ibu silahkan klik tambah rencana hasil kerja atau RHK untuk menambah rencana hasil kerja. Kemudian, pilih klasifikasi rencana hasil kerja, jenis rencana hasil kerja utama atau tambahan, lalu isikan rencana hasil kerja dan penugasan, kemudian klik tombol OK. Di sini jika sudah tambah RHK, muncul seperti ini Bapak Ibu. Klasifikasi, tinggal pilih atau di organisasi mana, klik ini. Tim kerja, juga tinggal klik ini. Jenis RHK, tombol di sini. Kemudian rencana hasil kerja, tinggal dituliskan di sini. Penugasan dari di sini Bapak Ibu silakan diisi. Bapak Ibu bisa mempelajari petunjuknya di sini.
Silahkan tentukan RHK yang akan dibuat atau disunting. Terdapat dua jenis klasifikasi RHK. RHK organisasi adalah RHK rencana hasil kerja yang tertaut dengan organisasi atau unit kerja atau tim kerja. Sehingga jika terjadi pergantian pimpinan atau ketua tim, RHK ini akan diwariskan ke pejabat selanjutnya di tahun yang sama. Kemudian memilih RHK jenis ini wajib memilih organisasi atau unit kerja yang tertaut. RHK individu adalah RHK yang tertaut secara individu. Tidak dapat diwariskan ke pejabat lain jika terjadi pergantian pimpinan. Untuk tiap RHK, tentukan juga RHK tertaut dari RHK organisasi atasan. Jika pilihan kosong, pastikan Anda mengikuti proses diskusi kinerja melalui matrik peran hasil atau MPH dari atasan terlebih dahulu. Bapak Ibu, jika kita buka di aplikasi langsung, Bapak Ibu, di sini ada klik tambah RHK. Ini ya Bapak Ibu. Di sini klasifikasi RHK, kan ada tulisan pilih. Di sini Bapak Ibu klik tanda panah ini. Pilih apakah organisasi tertaut di organisasi atau individu tertaut di SKP pegawai. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu. Misalkan untuk jenis RHK, ini juga ada dua pilihan, utama dan tambahan. Jika utama, klik utama. Jika tambahan, klik tambahan. Kemudian, tuliskan rencana hasil kinerja. Kemudian, isikan penugasan dari. Jika sudah oke, klik tombol oke. Kemudian, close. Ya, di buku panduan selanjutnya, ini, untuk detail SKP seperti ini, di sini RHK, jika sudah diisikan akan muncul di sini. Jika utama yang diisikan, ini ada dua kolom, berarti muncul di bagian utama. Kemudian jika tambahan muncul di tambahan. Ini jika akan mengedit berarti klik edit, jika akan menghapus, klik hapus. Kemudian tambah indikator di sini. Ini contoh halamannya. Ini tadi penjelasan tadi, penggunaan tombol edit untuk mengubah, hapus untuk menghapus, tambah indikator untuk menambah indikator, target dan perspektif pada rencana hasil kerja yang sebelumnya Anda buat. Di sini Bapak Ibu, jika klik tambah indikatornya diklik, ini di sini, diklik, akan muncul tampilan seperti ini. Tambah indikator. Indikatornya apa? Silakan diisikan di sini. Targetnya isikan, perspektifnya juga diisikan. Jika sudah oke, klik tombol oke. Sama seperti tadi, di sini juga ada tombol klik edit dan hapus. Sini Bapak Ibu. Nah, jika indikator sudah dimasukkan, Bapak Ibu ternyata misalkan indikatornya salah, mau diganti, klik tombol edit. Jika mau dihapus, klik hapus. Di sini, kalau akan menambahkan lagi, tambah indikator.
Di sini jika sudah diisikan tadi, ini akan muncul seperti ini. Di sini juga ada kolom petunjuk Bapak Ibu. Halaman SKP berisikan isian rencana hasil kerja atau RHK dari SKP Anda. Silakan mengisi RHK Anda beserta indikatornya, beserta target untuk SKP kuantitatif. Untuk membuat RHK baru, klik tombol tambah RHK. Bagi bawahan, disarankan mengisi RHK melalui mekanisme matrik peran hasil. Kemudian, setelah mengisi RHK, pengisian indikator beserta target dengan klik tombol tambah indikator tadi sudah. Khusus pimpinan atau tim kerja, setelah mengisi RHK dan indikator, silakan lanjutkan mengisi matrik peran hasil bawahan terlebih dahulu. Jika proses RHK dan indikator sudah terisi, isilah kolom lampiran terkait sumber daya, pertanggungjawaban, konsekuensi pada kolom paling bawah. Terakhir, lakukan pengajuan SKP dengan klik tombol Ajukan SKP. Kemudian tunggulah atasan Anda untuk menyetujui SKP Anda. Ini untuk SKP kuantitatif, caranya seperti itu. Jika RHK-nya lebih dari 1, silakan tambah RHK. Jika Anda ingin membuat SKP dengan pendekatan kualitatif, maka langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah klik tombol tambah SKP pada daftar halaman SKP. Kemudian pilih tanggal periode awal, tanggal periode akhir, dan pilih pendekatan kualitatif. Jadi setelah kuantitatif, Bapak Ibu pilih SKP kualitatif. Jika ingin membuat SKP dengan pendekatan kualitatif, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah klik tombol tambah SKP. Kemudian pilih periode sama seperti kuantitatif tadi. Ini Bapak Ibu, sama. Hanya yang berbeda di sini. Nanti ada dua pilihan, kuantitatif dan kualitatif. Jika sudah, klik OK. Sama seperti kuantitatif, kualitatif juga sama. Klik detail SKP. Kemudian tambah rencana hasil kerja atau RHK. Pilih klasifikasi rencana. Kemudian jenis rencana hasil kerja. Isikan rencana hasil kerja dan penugasan dari, lalu klik OK. Selanjutnya, tambah indikator. Jika indikator pada SKP kualitatif membutuhkan target dan perspektif, maka pada SKP kualitatif tidak membutuhkan hal tersebut. Jadi tidak ada target, tidak ada perspektif. Klik OK. Jadi kalau tadi itu masih banyak tampilan, ada target, ada perspektif. Di sini hanya seperti ini untuk indikator tambahannya. Setelah Anda mengisi indikator, selanjutnya klik OK. Ulangi langkah rencana hasil kerja dan tambah indikator sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya. Ini untuk yang pertama, sampai sini Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu untuk triwulan 1
kita paling lambat tanggal 30 April. Silakan Bapak Ibu isikan. Bapak Ibu sebelum diajukan masih bisa diedit, hapus, atau tambah Bapak Ibu. Jadi silakan cermati dengan seksama. Ini contoh rencana hasil kerja. Ini keterlaksanaan. Bapak Ibu bisa mengedit. Contoh misalkan ini mau diedit, Bapak Ibu, klik edit. Kebetulan ini sedang error.